Oke, kembali lagi ya ke Zoom meetingnya pada siang hari ini. Baik, sudah 15 orang nih yang sudah bergabung. Oke, sudah didiskusikan tadi permasalahannya dengan anggota kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nanti hasil dari analisisnya bersama kelompok masing-masing dipresentasikan di sesi kedua ini. Ya, jadi nanti silakan ketua kelompoknya berkoordinasi siapa yang akan menyampaikan dari hasil analisis terkait dengan masalah yang tadi disajikan di awal pembelajaran. Ya. Kita punya waktu 30 menit ke depan dan Bapak harap semuanya masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Ya. Kemudian kalian tadi sudah membaca instruksi atau topik-topik yang ada di classroom. Di situ ada topik unggah hasil analisis. Oke, Ripan tolong di nonaktifkan dulu ya untuk speakernya. Ripan Febriansyah. Nah, oke, terima kasih. Nanti hasil diskusi yang sudah dipresentasikan kalian upload. Uploadnya di Google Classroom ya. Di situ sudah ada ketentuan berapa ukurannya, menggunakan format apa. Ya, nanti di-upload. Tadi sudah diinstruksikan juga melalui grup WhatsApp dan instruksi yang ada di Google Classroom terkait pengumpulan dari hasil analisis diskusi. Nah, kemudian setelah sudah upload, ada post test ya. Ada waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan post test soal pilihan ganda sebanyak 10 butir. Nah, kalau misalkan post testnya kalian kerjakan secara mandiri, bukan secara kelompok lagi. Begitu ya. Oke, Bapak share screen kembali, silakan disimak semuanya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat semuanya? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah, aman. Man, oke, bentar Bapak geser-geser dulu. Ini ada yang masih mulai bergabung nih, Bapak admit dulu. Oke. Sebentar. Share screen, nah ini. Oke. Baik, tadi sudah dibaca ya urutan laporan keuangannya seperti apa, bagaimana elemen-elemennya seperti apa, unsur-unsur dalam masing-masing laporan keuangannya sudah kalian pelajari melalui modul atau bahan ajar yang sudah Bapak share di Google Classroom. Sudah dibaca semuanya?
Bapak sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, dari materi yang sudah kalian baca, otomatis kalian seharusnya sudah bisa menganalisis sehingga Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil dari analisisnya yang sudah Bapak instruksikan. Nah, di sini studi kasusnya sudah jelas ya. Kalian sudah baca semuanya di WhatsApp group dan sudah didiskusikan melalui kelas kecil dari masing-masing grup kelompoknya. Oke, Bapak bacakan terlebih dahulu studi kasusnya, ada 4 poin di sini. Berdasarkan materi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran tadi ya, telah disajikan informasi tentang masalah yang terjadi terkait laporan keuangan. Apakah ada keterkaitannya masalah yang disajikan dengan penjelasan materinya? Nah, kalian bisa diskusikan, sudah didiskusikan, justru nanti kalian akan presentasikan juga oleh masing-masing kelompok. Kemudian bagaimana tanggapan masing-masing kelompok terkait masalah yang telah disajikan. Kemudian bagaimana menurut kalian menyusun laporan keuangan yang benar. Kemudian poin keempat, apakah ada hubungannya antara elemen atau akun-akun dengan penyajian laporan keuangan? Ya. Siap untuk presentasi? Siap, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Kalau siap presentasi, silahkan Bapak tunjuk atau kalian mengajukan tampil duluan. Siapa antara kelompok 1, 2, atau kelompok 3? Bapak stop screen dulu, stop share dulu. Oke, siapa yang mau tampil duluan untuk presentasi hasil diskusinya? Bapak tunjuk ya. Bapak tunjuk. Bapak tunjuk kelompok ketiga dulu yang mempresentasikan hasilnya. Silakan ketua kelompoknya atau ketua regunya, siapa yang akan mempresentasikan? Amel, Pak. Ya, siapa? Amel. Amel, silakan Mel. Perkenalkan anggota kelompoknya, kemudian presentasikan hasilnya. Silakan, Amel. Yang lain menyimak, siapa tahu dari presentasi kelompok lain kalian bisa catat juga hasil-hasil yang belum kalian catat ya, supaya menambah referensi dan hasil diskusi pada hari ini. Silakan Amel. Kelompok 3, Ripan, Saskia, Amelia, Amanda, Muhammad Dhani, sama Lilis. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, masalah yang telah ditampilkan saling berkaitan antara masalah yang terjadi dengan penyebab masalah hal tersebut, yaitu unsur dan elemen laporan keuangan. Tanggapan kami terkait masalah di awal bahwa masalah yang terjadi disebabkan oleh akuntan kurang memahami komponen dan unsur laporan keuangan seperti akun dan nominalnya. Adanya kesalahan dalam perhitungan nilai nominal, penampakan elemen keuangan yang kurang tepat. Laporan keuangan disebut tidak maksimal. Adanya penerima tas piutang yang dibuktikan tidak sesuai dengan realisasi. Ya. Cara menyusun laporan keuangan yang benar. Menyusun data transaksi keuangan untuk dijadikan sumber penyatatan laporan keuangan. Menentukan akun atau elemen yang sesuai dengan jenis laporan keuangan. Mengelompokkan akun dan nilai nominalnya sesuai dengan komponen laporan keuangan. Hubungan antara akun-akun dengan laporan keuangan adalah saling berkaitan dengan pada pembuatan laporan keuangan dibutuhkan akun-akun atau elemen yang sesuai dengan masing-masing laporan keuangan. Jenis akun dan elemen transaksi serta komponen. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Amel? Sudah, Pak. Cukup ya. Nah, tadi Bapak di sini sudah menyimak apa yang sudah dipresentasikan dari jawaban
menganalisis terkait masalah dari kelompok 3 ya. Tadi poin yang pertama, berdasarkan materi yang telah disampaikan, masalah yang ditampilkan saling berkaitan ya antara unsur dan elemen laporan keuangannya. Sehingga tadi Amel mungkin kelompoknya sudah berunding terkait materi yang sudah dipelajari melalui Google Classroom dan mengkaitkannya dengan permasalahan yang telah disajikan di awal, yaitu tentang elemen dan unsur-unsur laporan keuangan. Ya, oke. Tadi ada 5 poin yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, oleh Amel ya, yang dipresentasikan. Dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin menyanggah atau memberikan masukan kepada kelompok 3? Silahkan. Tidak ada? Kalau saya enggak, Pak. Oke, silahkan Don. Belum, Pak. Belum nemu itunya. Oh, belum ada tanggapan. Baik, kalau tidak ada tanggapan, mungkin langsung saja ya kelompok berikutnya yang akan presentasi, kelompok 1. Oke, saya Pak sebagai ketua kelompok 1. Oh, Doni, silakan Don. Yaitu di anggota saya ada saya. Sebagai siapa namanya Don? Sebutkan Ya, nama saya Doni. Ada Ricci, ada Erna, ada Noni Febiani, dan juga Siti Sundari. Oke. Menurut kami, adanya keterkaitan antara penjelasan materi dengan masalah di awal, yaitu tentang elemen dan akun pada laporan keuangan. Sedangkan masalah yang dipelajari tentang masalah akun-akun yang kurang tepat pada laporan keuangan, Pak. Oke. Sementara nomor 2 yang disebabkan oleh sistem disebabkan oleh ya. Menurut saya itu karena akuntannya juga Pak, gitu. Akuntan harus teliti dalam menyaji atau mengolah data, baik keuangan atau apapun itu, sehingga tidak terjadi kesalahan gitu ya, baik internal ataupun apapun itu. Eksternal ya. Sementara untuk cara menyusun laporan keuangan itu, yang pertama yaitu 1, akun yang terlibat harus sesuai komponen pada laporan keuangan. Yang kedua, laporan harus disajikan dengan transaksi yang sebenarnya. Oke. Dan yang ketiga, urutan laporan keuangan harus sesuai standar akuntansi keuangan. Oke. Nah, hubungan akun dengan laporan keuangan adalah yaitu saling berkaitan. Karena pembuatan laporan keuangan dibutuhkan akun atau elemen yang sesuai dengan masing-masing laporan. Nah, jadi jenis akun dan karakteristik komponen itu sangat penting, Pak, menurut saya. Oke, baik, Don. Ada lagi Don presentasinya? Poin berikutnya? Udah segitu dulu. Itu aja, oke. Bagus. Tadi Doni mengatakan bahwa penyebab dari laporan keuangan yang bermasalah itu salah satunya pengelompokan ya dari karakteristiknya, kemudian jenisnya, kemudian kategori-kategori yang berhubungan dengan unsur dan elemen itu mungkin belum tepat ya gitu ya Don ya. Sehingga penyajian masalah laporan keuangan, penyajian laporan keuangan yang bermasalah itu disebabkan oleh beberapa akun-akun yang memang belum dispesifikasikan berdasarkan jenis masing-masing laporan keuangannya. Seperti itu. Oke, bagus Don. Baik, ada yang mau menambahkan? Tidak ada ya? Oke, itu hasil dari laporan keuangan atau hasil analisis yang sudah dipresentasikan oleh kelompok ke-1, sorry. Nah, nanti dari anggotanya Amel, kelompok 3, kemudian kelompok 1, silakan nanti setelah ini diketik ya, diketik ulang atau ditulis yang rapi, kemudian diubah ke dalam format PDF dan diunggah ke dalam Google Classroom ya. Di situ sudah ada topiknya, topik untuk mengunggah hasil analisis pada hari ini. Oke, baik. Kemudian yang terakhir kelompok kedua ya, presentasinya mangga silahkan. Silakan perkenalkan dulu anggotanya, kemudian ketuanya siapa dan boleh memulai presentasinya. Ya. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini. Kelompok saya ada Irma, Risma, Sania, sama Ilham.
Silakan, Jadi Ren. tanggapan kami terkait masalah di awal bahwa masalah yang terjadi disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam membuat laporan keuangan, komponen laporan keuangan kurang tepat, adanya Oke. kesalahan dalam perhitungan laporan. Rekening yang ada pada laporan keuangan tidak diperhatikan dengan benar. Akun-akun dicatat tidak sesuai dengan standar akuntansi. Jadi menyusun laporan keuangan yang benar itu menentukan dan mengelompokkan akun yang sesuai dengan jenis laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat harus sesuai dengan standar akuntansi, yaitu laporan laba rugi, perhitungan modal, dan arus kas. Jadi nilai yang tercantum harus berdasarkan kondisi sebenarnya. Oke, ada lagi, Ren? Terus tuh hubungan antara akun-akun dengan laporan keuangan tuh saling berkaitan ya Pak ya, karena pada pembuatan laporan keuangan dibutuhkan akun-akun elemen yang sesuai dengan masing-masing laporan keuangan. Oke, baik. Ada lagi? Sudah Pak. Sudah ya. Terima kasih untuk kelompok kedua. Kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Oke, dari kelompok yang pertama tadi tampil, yaitu kelompok 3, kelompok 1, dan kelompok 2, itu kalian rata-rata menyebutkan bahwa kenapa sih yang namanya laporan keuangan bisa terjadi kesalahan, bahkan terjadi masalah ya. Dalam hal ini tadi penyajian masalah itu langsung berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah ya, sehingga BPK atau Badan Pengawas Laporan Keuangan itu menyoroti laporan keuangan yang dibuat itu mengalami masalah. Nah, tadi jawabannya ada yang sudah tepat ya dari kelompok 1, 2, dan 3 bahwa elemen-elemen atau unsur-unsur dalam pembuatan laporan keuangannya itu kurang tepat ya, kurang tepat. Nanti kalian bisa disesuaikan, nanti kalian bisa disangkut pautkan dengan materi ini ya, materi yang sudah kalian baca. Oh iya, elemen-elemen itu ternyata di laporan laba rugi itu apa saja sih? Nah, elemen yang di laporan laba rugi itu jangan sampai dimasukkan ke dalam elemen laporan perubahan modal. Itu akan sangat fatal sehingga menyebabkan masalah dan ujung-ujungnya kalau di bahasa akuntansi tidak balance ya, atau tidak seimbang nilainya. Kemudian elemen di neraca itu tentu saja tidak akan sama dengan elemen di dalam laporan laba rugi ya, sehingga mungkin dari hasil analisis kalian elemen dan unsur-unsurnya itu kurang sesuai atau tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan seperti itu. Nah, Bapak ingin nanya nih ke kalian. Yang bisa menjawab silakan raise hand atau angkat tangan. Ya, angkat tangannya. Menurut kalian, apakah pembuatan laporan keuangan, di sini kalian sudah paham ya, bahwa laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, dalam penyajiannya, dalam pembuatannya, apakah boleh diacak atau tidak boleh? Ada yang bisa menjawab? Aku Pak. Oke, Doni lagi nih yang menjawab. Silakan Don. Coba maskernya sedikit dibuka supaya suaranya jelas ya. Meskipun kita dalam PJJ, tetap ya pakai protokol kesehatan. Silakan Don. Untuk kalau menurut saya itu tidak bisa diacak gitu Pak, karena sudah sesuai gitu Pak, berdasarkan alurnya gitu ya. Kayak misalnya pertama dari jurnal dulu, terus ya, laba rugi atau apapun dulu sesuai urutan gitu Pak, tidak bisa diacak gitu. Tidak bisa diacak. Jadi gitu. kalau misalnya kita salah di tengah-tengah pun kita harus balik lagi untuk mengkoreksinya. Karena saling keterkaitan ya Don ya. Ya. Oke, terima kasih Don. Ada lagi yang mau menambahkan alasan kenapa sih tidak boleh diacak membuat laporan keuangan? Oke, silakan Reni. Tidak bisa Pak, karena masing-masing komponen atau akun dalam laporan keuangan saling berkaitan. Sehingga proses penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi. Dan permasalahan seperti awal pun... Maaf Reni, suaranya agak dikerasin ya, kurang terdengar jelas. Pikirnya mungkin ketutup.
Jadi nggak bisanya Nah. itu karena masing-masing komponen atau akun dalam laporan keuangan saling berkaitan, sehingga proses penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi. Dan permasalahan seperti awal pun tidak akan terjadi, Pak. Oke, jadi harus sesuaikan ya, intinya mah jangan sampai pembuatan laporan keuangan itu diacak. Contoh, yang harusnya pertama laporan laba rugi, kita buatnya itu perubahan modal dulu, tidak bisa. Karena tadi yang disebutkan oleh Doni, yang namanya siklus akuntansi itu saling berkaitan. Ya, seperti yang pertemuan sebelumnya dan waktu kelas 10 kalian sudah mempelajari bahwa komponen yang ada di laporan laba rugi itu adalah ujung-ujungnya atau hasil akhirnya adalah perolehan laba atau rugi. Nah, perolehan ini nanti akan disajikan dalam laporan perubahan modal dan modal akhir pun akan disajikan di dalam neraca. Begitu ya. Jadi, laporan keuangan disajikan harus berdasarkan prosedur. Dalam hal ini sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan seperti itu. Baik, semua kelompok sudah presentasi oleh masing-masing ketuanya. Tinggal nanti di-upload di LMS atau Google Classroom dalam topik unggah ya, unggah hasil analisis secara berkelompok. Baik, ada pertanyaan dari pembahasan atau diskusi pada pertemuan hari ini terkait unsur dan elemen laporan keuangan? Ini Ricci. mau nanya, Pak. Baik, silakan Ricci. Mau nanya apa Ricci? Ini juga siapa Amel mau nanya ya? Siapa dulu nih? Mau Ricci dulu, mau Amel? Reni dulu aja, Pak. Amel, Amel, oke Amel dulu Amel. Tadi Reni sudah ya. di dalam modul saya membaca terdapat operasional dan pendapat operasional. Bagaimana cara membedakannya, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Tadi Amel sudah membaca modul, katanya ada yang namanya laporan. Di dalam laporan laba rugi ada pendapatan operasional dan ada pendapatan non operasional. Nah, perbedaannya adalah laporan atau pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang diterima dari aktivitas utama operasional perusahaan. Nah, sedangkan yang namanya pendapatan non operasional, pendapatan yang diterima di luar operasional. Contoh misalkan perusahaan dagang, berarti pendapatan operasionalnya adalah menjual barang dagang. Kalau misalkan Amel, perusahaan dagang menerima bunga, menerima dividen, itu namanya pendapatan non operasional ya, karena bukan aktivitas utamanya. Begitu Amel. Terima kasih. Ada lagi tadi Zaskia ya. Iya, Pak. Oke, silakan Zaskia. Apa bedanya, Pak? Laporan laba rugi untuk multi step dengan single step. Single step, bagus. Apa perbedaannya laporan single step dan multiple step? Bagus pertanyaannya. Kalau multiple step dan single step itu berarti berkaitan dengan yang namanya format laporan. Dokumennya seperti apa? Kolom-kolomnya seperti apa? Kalau multiple step berarti Zaskia menyajikan laporan keuangannya itu secara spesifik. Ya, tadi yang disebutkan oleh Amel ya, pendapatan operasi disatuin. Ya, dihitung dulu. Kemudian pendapatan di luar operasi atau non operasional dihitung dulu. Nah, jadi antara pendapatan operasional dan non operasional itu terpisah. Gitu ya. Jumlahnya pun masing-masing, operasional berapa, non operasional berapa. Begitu juga dengan beban-bebannya. Ya, beban operasional berapa dihitung sendiri, dirinci. Kemudian beban non operasional pun dihitung tersendiri. Gitu. Jadi spesifikasinya itu memang benar-benar disajikan dalam format multiple step. Kemudian kalau single step, semua pendapatan disatuin, ya baik non operasional ataupun operasional. Begitu juga penyajian beban operasional dan beban non operasional itu disatuin. Jadi semua beban itu dihitung disatuin. Itu namanya single step. Jelas Zaskia? Oke. Jelas, Pak. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Karena waktunya sudah mau habis ya, 6 menit lagi. Silakan di-upload ini hasil diskusinya di dalam Google Classroom. Kemudian setelah mengupload, di situ ada instruksi pengerjaan post test. Ya, post test dikerjakan secara mandiri. Silakan diklik topiknya, kemudian dikerjakan soalnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Ya, waktunya 30 menit. Ya, itu jawabannya sudah langsung keluar.
Jadi dari hasil analisis dan materi ajar yang sudah kalian baca, silakan kalian aplikasikan melalui post-test itu. Begitu ya? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Oke. Pak. Kalau sudah bisa pahami berarti terima kasih tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan secara luring ya, secara luring terutama kelas 11 ini ya untuk membahas sub-sub materi berikutnya. Sudah Bapak share mengenai apa namanya surat izin dari orang tua, nanti kita pertemuan berikutnya itu secara luring. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah bahwa yang namanya laporan keuangan itu disajikan harus sesuai dengan prinsip laporan keuangan atau prinsip standar akuntansi keuangan. Tidak boleh diacak, kemudian elemen-elemennya pun komponen-komponennya, akun-akunnya atau rekening-rekeningnya harus sesuai sehingga tidak terjadi masalah seperti yang di awal ya. Seperti itu. Mungkin nanti penilaian post-test itu langsung keluar ya. Langsung keluar dan hasil diskusinya pun nanti akan Bapak share nilainya melalui WA Group dan LMS atau Google Classroom nama-namanya. Begitu. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Tetap rajin belajarnya meskipun musim pandemi seperti ini kita belum bisa tatap muka secara penuh ya. Kita tidak bisa bertemu langsung belajar di sekolah setiap hari. Ya, setiap hari seperti semula. Mudah-mudahan nanti pandemi ini secara betul-betul yang namanya pandemi ini berakhir supaya nanti belajar lebih efektif kembali, lebih normal ya seperti biasanya. Kalian harus tetap semangat, apalagi sebentar lagi akan kenaikan kelas ya, kelas 12. Jadi sekolahnya yang rajin, apapun yang diberikan oleh ibu bapak guru nanti melalui Zoom, melalui WhatsApp group, tolong dipelajari. Jangan sampai keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri misalkan ya. Harus ada produk yang dihasilkan, harus ada ilmu yang kalian bisa serap dari apa yang ibu bapak sampaikan meskipun pembelajaran secara daring. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu tatap muka setiap hari ya pandemi ini secara berakhir. Amin ya. Mangga, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, mungkin ketua kelasnya segera menutup ya dengan bacaan doa terlebih dahulu. Silakan Doni sebagai ketua kelasnya. Oke. Sebelum menyelesaikan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam Zoom Meet season kedua atau sesi kedua ini Bapak sudah tutup, sudah berdoa, tapi kalian punya waktu 30 menit lagi untuk mengerjakan post testnya ya. Kerjakan dengan serius, tidak boleh saling screenshot jawaban. Silahkan kalian kerjakan dengan maksimal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.